Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ilham Fauzan Wiliana dari program studi Supervisi Jaminan Mutu Pangan Institut Pertanian Bogor angkatan 54. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas pengganti PKL saya, yaitu berupa menganalisis produk yang saya buat sendiri. Yang pertama itu ada kue balok panggang. Jadi sebelumnya kue balok panggang ini kue balok yang dipanggang yang berbahan baku coklat, ini tuh cemilan yang digemari masyarakat. Selain karena rasanya manis, juga dia tuh punya tekstur yang padat gitu. Jadi orang tuh kalau makan tuh bisa kenyang, bisa puas. Terus nama produknya ini namanya kue balok panggang. Merek dagangnya Sweeties, dari kata manis sweet, terus menyerupai kalimat Tweeties gitu. Jadi kayak Sweeties. Jenis produknya camilan. Komposisinya terdiri dari tepung terigu, gula pasir, telur, coklat bubuk, coklat batang, mentega, cake emulsifier, baking powder, vanili, minyak goreng, dan garam. Terus prinsip pengolahannya menggunakan prinsip pemanggangan. Dikemas dengan paper lunchbox, dijual dengan harga 13.000 per boxnya, berisikan 5 buah. Terus penyimpanannya di suhu ruang. Jenis produknya ready to eat, jadi bisa langsung dikonsumsi. Konsumennya anak-anak hingga dewasa. Untuk diagram alir produksinya, pertama kita bikin adonan basah dulu. Adonan basah itu terdiri dari gula, telur, vanili, cake emulsifier, dan garam. Itu diaduk sampai merata. Kemudian bikin adonan coklat cair, terdiri dari coklat batang dan mentega. Kemudian bikin adonan kering, terdiri dari tepung terigu, coklat bubuk, dan baking powder. Terus kemudian diaduk hingga homogen juga. Terus adonan basah yang tadi dengan coklat cair dicampurkan, kemudian diaduk hingga merata, kemudian dicampurkan ke adonan yang kering tadi. Terus adonannya sudah jadi, masukin ke cetakan, dipanggang selama 15 menit dengan api yang kecil. Terus nanti ada coklat batang dipotong-potong, dijadiin isian gitu, dimasukin ke dalam. Terus ini ada tabel kerusakan bahan pangan. Jadi ada bahan-bahannya, bahan-bahan si kue balok tadi. Terus dianalisis kerusakan bahannya berdasarkan fisika, kimia, dan biologi. Pertama itu ada tepung terigu. Tepung terigu itu kerusakan fisikanya itu bisa dari ada kerikil atau enggak ada serangga di dalamnya. Terus kerusakan kimianya itu ada cemaran logam. Logamnya itu bisa arsen, bisa timbal, bisa tembaga gitu. Terus cemaran biologinya ada Bacillus cereus, ada Escherichia coli, sama kapang. Kemudian ada gula. Kalau gula itu cemaran fisikanya ada serangga, benang, rambut, atau debu. Kerusakan kimianya sama dari logam. Terus cemaran biologinya serangga dan Bacillus cereus. Terus telur cemaran fisikanya dari cangkang telur, jadi bisa aja pas kita mecahin ada cangkang yang ke bawah gitu. Terus kerusakan kimianya sama, ada logam. Terus biologinya ada Escherichia coli, Salmonella sp. Terus ada coklat bubuk. Coklat bubuk itu fisikanya ada kerikil sama debu. Itu bisa aja jadi pas kita ngomong coklat bubuknya, terus ada ada debu atau kerikil yang terjebak di situ. Terus kerusakannya ada logam juga. Kemudian biologinya ada Salmonella sp dan coliform. Kemudian coklat batang, bahaya fisiknya ada debu, bisa aja menempel karena coklat batang kan agak lengket. Kemudian kerusakan kimianya ada logam juga. Terus biologinya ada Salmonella sp dan coliform. Kemudian mentega ada field tuh ya sama aja kayak debu pasir gitu. Terus sama benang. Kerusakan kimianya logam.
biologinya ada S. aureus, ada Escherichia coli, dan Salmonella sp. Terus ada cake emulsifier, kerusakan fisikanya debu, kerusakan kimianya logam, biologinya Escherichia coli, kapang, dan ALT. ALT itu angka lempeng total. Terus baking powder sama fisikanya debu, kimianya logam, biologinya E. coli, kapang, dan ALT. Kemudian ada vanili ada fisika, terdiri dari debu, terus kimianya dari logam, biologinya dari E. coli, dan kapang, dan ALT. Terus minyak goreng bisa dari field yang tadi, debu atau sejenis pasir gitu. Terus kerusakannya ada dari logam, terus biologinya S. aureus, E. coli, dan Salmonella. Kemudian garam dari kerikil atau debu, kimianya logam, biologinya bisa jadi dari serangga. Terus analisis produk berdasarkan SNI. Jadi SNI yang dipakainya tuh SNI dari roti manis karena itu dianggap paling mendekati sama kue balok ini. Dari SNI yang tertera ada syarat mutu yang harus dipenuhi dari si produk ini. Pertama tuh ada dari penampakannya, baunya, rasanya, terus kadar airnya, kemudian kadar garam, kadar gula, kadar lemak, dan lain-lain. Jadi dari syarat mutu yang tadi itu harus memenuhi 3 kriteria uji, yaitu uji mutu secara fisik, uji mutu secara kimia, sama uji mutu secara biologi. Uji mutu secara fisiknya salah satu contohnya diambil kayak keadaan si produknya, penampakannya, baunya gimana, rasanya gimana. Prosedur pengujiannya itu bisa dilakukan dengan cara pengamatan atau dinilai secara sensorik aja. Misalnya kuenya, penampakannya kok kayak nggak sesuai sama yang seharusnya ada gitu. Terus baunya bisa diendus aja, dicium gitu. Apakah ada bau yang aneh atau enggak? Kalau rasa bisa dicoba gitu. Terus kalau pengujian uji mutu kimia, contohnya itu kadar air. Kadar air itu caranya diukur berdasarkan jadi sampelnya nanti ditimbang, terus habis itu dipanaskan atau di oven sampai air itu nggak ada. Jadi kayak dihitung kadar airnya yang terbuang itu berapa. Terus kalau pengujian uji mutu biologi itu ada cemara mikroba. Jadi nanti kayak semacam sampelnya diambil, dimasukin ke sebuah larutan. Larutan itu dikasih ada kayak tabung gitu, terus disimpan selama kurang lebih 24 sampai 48 jam. Terus nanti itu dilihat di tabung itu tuh ada oksigen ada atau enggak gitu. Kalau ada berarti itu bisa jadi ada pertumbuhan Escherichia coli. Terus strategi pemasarannya kan terdiri dari 4P: produk, price, place, dan promotion. Kalau produk ini, jadi produk kue balok panggang ini tuh kan emang cocok banget buat penggemar cemilan, terutama yang emang suka cemilan manis, karena rasanya yang manis, terus dia tuh padat. Jadi makanan ini tuh cocok buat dimakan bareng teman-teman dan bareng keluarga gitu. Terus ini juga cocok buat orang yang suka enak kalau makan makanan coklat karena rasanya termanis atau yang pahit gitu. Karena coklat yang dipakai itu coklatnya pertama pasti kayak coklat yang bagus gitu, jadi nggak terlalu bikin enak karena manis atau karena terlalu pahit. Price, produknya dijual dengan harga 13.000 per kotak. Satu kotaknya berisi 5 buah kue balok, terus dikemas dengan kemasan paperback tadi, jadi agak sedikit terlihat elegan gitu. Terus place itu tempat penjualan itu kita tuh rencananya kalau akan dijual di sekitaran tempat sekolah atau kampus dan tempat wisata kuliner. Itu dipilih karena dirasa dekat dengan komplek masyarakat gitu. Selain ada warga sekitar juga ada warga di luar dari komplek tersebut. Terus dipilih
apa tempat wisata kuliner tuh karena bisa jadi ini tuh jadi oleh-oleh dari tempat wisata. Terus ada promotion yang dipakai itu kita mempromosikan dengan secara militan melalui sosial media gitu. Jadi kita selama 6 bulan tuh terus-terusan ngiklan di semua platform sosial media, pakai artis atau ya selebgram gitu buat ngepromosiin. Jadi selama 6 bulan terus-terusan gitu. Jadi kan ada yang selama setahun, tapi banyak setahun tuh cuma dipakai Instagram, bulan depan di YouTube, bulan depan Twitter. Kalau kita enggak, jadi selama 6 bulan tuh semua platform media sosial tuh dipakai. Jadi orang akan, ih apaan nih, si artis A makan ini, si artis B makan ini juga, harus jadi penasaran nih gitu. Kemudian produk yang tadi tuh kita diuji organoleptik. Jadi kan ada 2 ulangan tadi. Di 2 ulangan tadi tuh dibandingin kira-kira menurut panelis atau menurut orang-orang yang nyobain produknya itu sama atau beda sih. Terus didapat datanya kemarin yang ASUR isi kayak jadi ada beberapa parameter. Pertama tuh ada parameter rasa, aroma, warna, penampakan, sama tekstur. Terus data yang tadi itu dimasukin ke aplikasi namanya SPSS, keluar datanya. Nanti itu keluar angka sig-nya, nilai sig dari si kue baloknya dibandingin sama nilai alpha tuh 0,05, cukup udah ketentuan. Terus kalau misalnya nilai sig-nya lebih besar dari alpha, berarti itu produk itu tuh dianggap panelis itu tidak berbeda nyata atau sama gitu. Tapi kalau nilai sig-nya lebih rendah dari alpha, berarti menurut panelis dua produk itu tuh beda. Dari parameter rasa nih, didapat nilai sig-nya itu 0,244, berarti lebih besar dari nilai alpha 0,05. Jadi menurut para panelis rasa kedua produk itu sama. Ini tuh bisa jadi karena disebabkan oleh kita kan pakai komposisi yang takarannya yang sama, jadi rasanya ya nggak jauh beda lah gitu. Mungkin dari aroma nilai sig-nya 0,343 lebih besar dari alpha. Berarti dinyatakan aromanya itu tidak berbeda nyata. Itu juga bisa jadi karena kedua produk itu memiliki komposisi yang takaran yang sama, komposisi takaran dari bahan baku yang sama, jadi aromanya juga sama. Kemudian, nah kalau parameter warna nilai sig cenderung lebih rendah daripada alpha, itu 0,003. Berarti menurut panelis warna dari dua produk ini itu berbeda nyata. Nah ini tuh bisa jadi karena pas kita manggang gitu misalnya nih, kan tadi sama-sama udah sengit ya. Pas manggang tuh produk yang pertama tuh si pemanggangannya tuh belum panas. Sedangkan pas kita manggang yang kedua itu udah panas, jadi yang keduanya agak lebih gelap daripada yang pertama. Terus dari segi penampakan tuh maksudnya dilihat secara visual gitu, nilai sig-nya lebih besar dari alpha, itu sekitar 0,309. Hal ini tuh bisa jadi disebabkan karena ya itu tadi sama, karena dua-duanya pakai produk yang sama, pakai bahan baku yang sama, takaran yang sama, jadi ngejauh beda lagi teksturnya, penampakannya. Kemudian parameter tekstur berarti ini dicobain terus teksturnya pas di mau tuh gimana. Itu nilai sig-nya itu lebih besar dari alpha, itu sekitar 0,509. Berarti produk itu menurut panelis tidak berbeda nyata. Ini juga sama, bisa jadi kemungkinan disebabkan karena kita pakai komposisi dan bahan baku yang sama. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.